hafalkan surat-surat pendek. Sampai saat ini ada yang belum mengaji? Tidak ada. Berarti semuanya sudah mengaji semua? Sudah, alhamdulillah. Tetap istiqomah ya. Karena ketika kamu masih kecil belajar mengaji itu adalah salah satu kewajiban. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan, silakan dicek kembali pakaiannya. Nah, Bumaya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kamu mengecek pakaian. Sudah rapi kan pakaiannya? Sudah. Bajunya yang masih keluar silakan untuk dimasukkan. Nah, sekarang pakaian sudah, kelengkapannya sudah apa sesuai apa belum? Kelengkapan pakaian ada dasi, ikat pinggang, kaos kaki sudah sesuai? Sudah. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kembali, silakan dicek kanan kiri ada sampah atau tidak. Ayo. Kalau kemarin Mas Raka itu ada sampah. Nah, ada sampah atau tidak sayang? Tidak. Berarti tadi pagi sudah disapu atau sudah dibersihkan. Oke, sekarang kita lanjut. Pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai pemahaman materi tentang apa? Betul, tentang tata cara sholat. Nah, pada pagi hari ini kita bergeser kembali. Kita lanjutkan mengenai apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa dikenal menjadi ENA. Kita lanjutkan ke dalam materi P5 profil pelajar Pancasila. Di sini yang pertama apa sayang? Beriman, bertakwa, betul sekali. Yang kedua, tiga, empat, lima, terakhir kreatif. Penerapan P5 di dalam pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Tema proyek dan contoh implementasi pada P5. Di sini ada berapa poin? 8. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, di sini Bu Maya punya video. Silakan disimak. Silakan
gambar. Nah, terus nanti isinya apa Bu? Isi dari figura ini sudah Bu Maya kasihkan kepada kalian, yaitu berupa apa? Kaligrafi. Ada yang tulisannya Allah, ada yang tulisannya Muhammad. Nah, ini ada juga nanti yang membuat tempat pensil, ya, membuat tempat pensil dari sedotan. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat, ini contohnya kita membuat tempat pensil dari sedotan bekas. Nah, nanti dikerjakan oleh kelompok 3. Nah, sudah membawa tempat bekasnya itu? Sudah. Itu tempat bekas apa, Le? Bekas apa? Jajan. Nah, bisa meminta ibunya toples-toples jajan bekas seperti ini. Nah, ini juga bisa nanti kita buat, kita sulap menjadi apa? Tempat pensil dengan sentuhan kreativitas menggunakan bahan apa? Oke, bagus. Tepuk tangan buat nomor 1.
Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil karya P5 yang sudah kalian buat. Sebelumnya, untuk karya yang sudah kalian buat ini, apa namanya? Figura. Coba dijelaskan, bahannya menggunakan apa saja? Bahannya terbuat dari sedotan, ini dari baju, kain baju ibuku. Daun dari sedotan. Karena ada kardus. Nah, untuk alat-alatnya boleh dijelaskan alatnya yang digunakan apa saja untuk membuat itu? Alatnya gunting, lem, kardus, kain, sedotan. Nah, sekarang untuk membuat ini kira-kira sedotannya kalian membeli atau mencari dari tempat sampah? Mencari tempat sampah. Nah, untuk bagian-bagian dari satu kelompok ini kira-kira sudah kalian bentuk siapa saja yang mengumpulkan barang-barangnya? Sudah. Kalau sudah coba dijelaskan. Kira-kira yang membawa alat ini siapa? Yang membawa alat ini siapa? Silakan dijelaskan. Wahid membawa sedotan. Ya, terus? Terus yang membawa kainnya siapa? Oh, yang membawa kainnya Rifai. Untuk alatnya seperti gunting, lem itu apakah semuanya membawa atau hanya satu anak yang membawa? Oh, semua. Nah, untuk kira-kira yang belakang itu menggunakan kardus apa kertas beli? Kardus. Kardus. Kardusnya itu kalian dapat dari mana? Dari kantin. Di kantin sekolah. Nah, sekarang di situ ada tulisannya. Nah, ada Arabnya tulisan. Kira-kira itu membuat sendiri, melukis sendiri, atau kalian dapatkan dari buku majalah? Majalah. Oh, berarti ada yang dari buku, ada yang dari tulisan sendiri. Nah, untuk yang nulis siapa Arabnya? Anissa. Oh, Anissa. Berarti kelompok ini sudah menerapkan kerjasama di dalam membuat proyek. Tepuk tangan buat teman kalian. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi kalau udah bagus tepuk tangan buat kita semua. Ayo tepuk tangan dulu. Nah, oke. Setelah ini nanti bisa kita buat hiasan di dinding kalian masing-masing untuk otomatis bisa digunakan untuk belajar selanjutnya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bisa menggunakan barang bekas lagi selain sedotan. Nah, karena berhubungan dengan sampah, maka kita lihat tadi waktu main di kantin itu banyak lagi sampah. Nah, sampah-sampah mengenai plastik dan sebagainya seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita membuat karya lagi dari plastik-plastik bekas. Sudah siap untuk berkarya lagi? Sudah. Nah, untuk pengalaman hari ini apakah kalian senang? Senang. Nah, sudah bisa mengolah sampah menjadi barang berguna? Sudah. Nah, kalau sudah nanti bisa ditumpuk dulu di meja bu guru, nanti saya nilai. Nah, sebelum itu evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, evaluasi pembelajaran hari ini apa? 1. Kita bisa mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang berguna. 2. Kita bisa mengetahui macam-macam sampah yang bisa digunakan maupun yang tidak bisa digunakan. Terus apa lagi? Apa lagi? Masih banyak lagi ya materi-materi yang sudah kita sampaikan, yang sudah Bu Guru sampaikan, yang sudah kita terima. Jadi untuk mengakhiri di pembelajaran kali ini, Bu Maya cukupkan. Semoga di pertemuan berikutnya kita selalu sehat, kita diberikan keselamatan sehingga kita bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Saja. Wassalamualaikum.